Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaela Kusmantoro dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya ingin membantu kalian semua bagaimana sih cara mengelola kecemasan di masa pandemi ini. Kalian merasa cemas nggak sih? Merasa panik, merasa takut dengan berita yang beredar saat ini? Banyak orang meninggal, angka terkena COVID semakin meningkat. Kalian merasa cemas nggak sih? Kalau kita merasa cemas, merasa panik, itu malah imun tubuh kita makin menurun. Dan kita mudah untuk terserang penyakit COVID itu sendiri. Jadi, agar terhindar dari penyakit COVID, agar terhindar dari COVID, kita harus nggak boleh cemas, nggak boleh panik, nggak boleh takut. Jadi di sini saya ingin membantu kalian semua untuk mengelola kecemasan itu sendiri. Gimana caranya? Oke, tontonin terus. Menurut Sadok DKK, kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai suatu stimulus yang berbahaya. Pada tingkatan tertentu, kecemasan dapat menjadikan seseorang lebih waspada terhadap suatu ancaman, karena jika ancaman tersebut dinilai tidak membahayakan, maka seseorang tidak akan melakukan pertahanan diri atau self-defense. Sehubungan dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan awareness, namun tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan kejiwaan yang lebih buruk. Reaksi kecemasan pada setiap individu itu berbeda-beda. Namun pada individu tertentu, pada orang-orang tertentu, reaksi kecemasan ini dapat melibatkan reaksi fisiologis. Contohnya kayak sakit kepala, perutnya sakit, mual, muntah-muntah, atau gangguan lainnya. Pemberitaan tentang adanya COVID ini dan hampir terus-menerus diberitakan akan membuat siapapun menjadi cemas. Jadi untuk menilai tingkat bahaya tentang COVID ini melalui penyeleksian informasi dan kita bisa bijaksana untuk menerima informasi itu adalah kunci mengelola kecemasan itu. Jadi beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental kita agar tidak terjadi kecemasan, agar tidak takut dan panik adalah untuk mengurangi menonton berita-berita yang membuat kita cemas, yang membuat kita panik. Jadi kita harus mencari informasi-informasi yang valid. Jangan kalau ada informasi yang masuk, kita langsung menerimanya dengan mentah. Kita harus tahu siapa yang memberi informasi itu. Jangan langsung dipercaya. Jadi carilah informasi-informasi yang terpercaya. Contohnya dari Kementerian Kesehatan, WHO, Biro Konsultasi Psikologi, atau sumber-sumber yang bersifat valid. Kecemasan itu sendiri berasal dari persepsi kita sendiri. Bagaimana kita menilai informasi tentang adanya COVID. Harus bijaksana, harus pintar menilai sesuatu agar tidak terjadi kecemasan itu. Sekian informasi, sekian video saya kali ini. Semoga bisa membantu kalian semua. Maaf jika ada kurangnya, banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.